Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuhana Dida dari kelas 5E dari program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video ini, saya sendiri akan mempresentasikan terkait penelitian kuantitatif saya yang berjudul Meningkatkan Hasil Belajar IPA Materi Gaya melalui Media Benda Konkret di SDN Jelambar 01 Pagi, Jakarta Barat. Bab pertama, pendahuluan. Di sini ada latar belakang penelitian yang berisi tentang proses belajar mengajar mata pelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam dengan materi gaya yang melalui media benda konkret. Dan masalah penelitian, penulis memprioritaskan pemecahan masalah bagaimana meningkatkan hasil belajar IPA materi gaya melalui media benda konkret di SDN Jelambar 01 Pagi, Jakarta Barat. Identifikasi masalah. Yang pertama, rendahnya tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, guru jarang menggunakan alat atau media pembelajaran. Yang keempat, siswa kurang fokus selama kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, siswa jarang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan peneliti adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 4 SDN Jelambar 01 Pagi, Jakarta Barat pada pembelajaran IPA materi gaya melalui media benda konkret. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, yaitu memberikan informasi bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung dan apakah dengan media konkret dapat meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran sehingga ketertarikan siswa untuk belajar IPA diharapkan menambah keterampilan untuk berkompetensi dan menyesuaikan dengan perkembangan yang akan datang. Manfaat praktis. Manfaat bagi siswa diharapkan dapat meningkatkan minat belajar, menciptakan suasana yang menyenangkan, membangkitkan aktivitas sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Manfaat bagi guru dapat dijadikan sebagai acuan pembelajaran dan evaluasi terhadap kinerja guru agar dapat terciptanya suasana pembelajaran yang efektif dan kondusif. Bagi sekolah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam upaya meningkatkan hasil pembelajaran sehingga tercapai tujuan pembelajaran di sekolah. Hasil belajar. Di sini ada pengertian hasil. Menurut Jamara tahun 2000 halaman 45, hasil adalah prestasi dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok. Lalu, pengertian belajar. Belajar adalah proses mental dan emosional atau berpikir dan merasakan. Seseorang dikatakan belajar bila pikiran dan perasaannya aktif. Menurut Sidik dan kawan-kawan, tahun 2008, belajar adalah sesuatu aktivitas yang sengaja dilakukan oleh individu agar terjadi perubahan kemampuan diri. Dengan belajar, anak yang tadinya tidak dapat melakukan sesuatu menjadi mampu melakukan sesuatu itu, atau anak yang tadinya tidak terampil menjadi terampil. Kunci pokok pembelajaran ada pada seorang guru, tetapi bukan berarti proses pembelajaran hanya guru yang aktif, sedangkan siswanya tidak aktif. Pembelajaran menuntut keaktifan pada kedua pihak. Lalu, ada hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan perilaku atau tingkah laku seseorang yang belajar
yang akan berubah dan bertambah perilakunya, baik berupa pengetahuan, keterampilan, ataupun penguasaan nilai-nilai sikap. Menurut Sujana, hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Hasil belajar yang diperoleh diharapkan benar-benar bermakna dalam kehidupannya maupun kehidupan orang lain, sehingga mengantarkan siswa menjadi manusia yang mandiri, yang mampu mengenal, mengarahkan, dan merencanakan dirinya sendiri. Mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang berisi pengertian IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar berserta isinya. Belajar IPA berarti mempelajari semua benda. Secara umum, IPA adalah pengetahuan tentang gejala alam yang dapat didefinisikan sebagai cara berpikir untuk memahami alam semesta. Caranya melakukan investigasi dan ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penyelidikan. Pendidikan IPA di sekolah dasar bertujuan agar siswa menguasai pengetahuan, fakta, konsep, prinsip, proses penemuan, serta memiliki sikap ilmiah yang akan bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari diri dan alam sekitarnya. Menurut Abdullah Ali dan Eni Rahma, IPA adalah suatu pengetahuan teoritis yang diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu melakukan observasi eksperimentasi, penyusunan teori, penyimpulan, eksperimentasi, observasi, dan demikian seterusnya, kait-mengait antara cara yang satu dengan cara yang lain. Dan selanjutnya, gaya dan macam-macam gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang merupakan satu aspek dari interaksi silang antara dua benda. Secara garis besar, gaya terbagi menjadi dua, yaitu gaya sentuh adalah gaya yang langsung mengenai benda, yaitu seperti gaya otot, gaya gesek, dan gaya pegas. Yang kedua, gaya tak sentuh, yaitu gaya yang dikenakan pada suatu benda tetapi tidak menyentuh benda, yaitu seperti gaya gravitasi bumi dan gaya magnet. Media konkret. Pengertian media konkret adalah segala sesuatu yang nyata dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sehingga proses pembelajaran dapat berjalan lebih efektif dan efisien menuju kepada tercapainya tujuan yang diharapkan. Manfaat media pembelajaran. Secara umum, manfaat media pembelajaran menurut Harjanto adalah 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalitis atau tahu katanya tetapi tidak tahu maksudnya. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang ketiga, dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat dan bervariasi dapat mengatasi sikap pasif siswa. Yang keempat, dapat menimbulkan persepsi yang sama terhadap suatu masalah. Lalu, manfaat media konkret. Menurut Mulyani Sumantri mengemukakan bahwa secara umum media konkret berfungsi sebagai 1.
alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. 2. Bagian integral dari keseluruhan situasi mengajar. 3. Meletakkan dasar-dasar yang konkret dan konsep yang abstrak sehingga dapat mengurangi pemahaman yang bersifat verbalisme. Yang keempat, mengembangkan motivasi siswa belajar anak. Dan yang terakhir, mempertinggi mutu pembelajaran. Media. Pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara atau pengantar sumber pesan dengan penerima pesan. Definisi media pembelajaran menurut para ahli. Miarso 2011, media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Dan menurut Saiful Bahri Jamarah tahun 2011 mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah alat bantu apa saja yang dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan. Lalu, keuntungan penggunaan media konkret dalam pembelajaran. Yang pertama, membangkitkan ide-ide atau gagasan yang bersifat konseptual sehingga mengurangi kesalahpahaman siswa dalam mempelajarinya. Yang kedua, meningkatkan minat siswa untuk materi pembelajaran. Yang ketiga, memberikan pengalaman-pengalaman nyata yang merangsang aktivitas diri sendiri untuk belajar. Dan yang terakhir, dapat mengembangkan jalan pikirannya yang berkelanjutan. Lalu, karakteristik media konkret memiliki kemampuan untuk merangsang imajinasi pengguna dengan membawa kehidupan nyata. Karakteristik siswa SD. Karakteristik berasal dari kata karakter yang berarti tabiat atau watak, pembawaan dan kebiasaan yang dimiliki oleh individu yang relatif tetap. Menurut Sudirman tahun 1990, karakteristik siswa merupakan keseluruhan pola kelakuan dan kemampuan yang ada pada siswa sebagai hasil dari pembawaan dan sosialnya sehingga menentukan pola aktif dalam meraih cita-cita. Karakteristik setiap anak siswa usia sekolah dasar mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Rumusan hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban yang masih bersifat sementara dan bersifat teoritis. Selain itu, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Pendapat lain mengatakan hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Bab 3. Metodologi penelitian. Di sini ada tujuan penelitian. Ini dilakukan bertepatan di SDN Jelambar 01 pagi. Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan media konkret, di mana penggunaan teknik ini mempunyai tujuan agar siswa mampu mencari dan menemukan sendiri berbagai jawaban atau persoalan-persoalan yang dihadapinya dengan menggunakan percobaan sendiri. Siswa dapat berlatih dalam cara berpikir yang ilmiah. Dengan media konkret, siswa menemukan bukti kebenarannya dari teori sesuatu yang sedang dipelajari. Tempat dan waktu penelitian. Nama sekolah SDN Jelambar 01 pagi,
yang beralamat sekolah di Jalan Empang Bahagia Raya nomor 25C, Jelambar, Jakarta Barat. Model pengembangan yang dipakai pada peneliti ini adalah model pengembangan desain sistem pembelajaran Dick and Gray, karena model pengembangan ini merupakan model yang prosedural dan model yang berorientasi pada produk. Metode pengumpulan data. Tahap uji coba produk. Penelitian pengembangan ini tidak hanya sampai pada validasi pada bahan ajar, akan tetapi juga diadakan pengujian terhadap produk yang dikembangkan melalui tes efektivitas dan kemenarikan terhadap responden setelah menggunakan bahan ajar. Lalu, desain uji coba produk. Setelah dilakukan revisi terhadap bahan ajar IPA yang dikembangkan, tahap selanjutnya yaitu melakukan uji coba produk kepada siswa. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Pengujian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah bahan ajar yang dikembangkan tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan bahan ajar yang sudah ada atau digunakan di sekolah. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data yang dipakai adalah dengan menggunakan statistik UGT berpasangan dengan taraf signifikasi 0,05. Teknik analisis ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya suatu perlakuan yang dikarenakan pada kelompok objek penelitian. Cukup sampai di sini presentasi penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.